Halo sob, masih semangat kan sober untuk lanjut materinya? Kali ini kita bahas tentang materi UKAI kardiovaskular tentang farmakologi obat hipertensi ya sob. Selamat menyimak sahabat obat berilmu. Materi kali ini tentang berbagai golongan obat hipertensi, mekanisme kerja, efek samping, dan kontraindikasi. Golongan direct renin inhibitors, DRIS, mekanisme kerjanya yaitu: pertama, penghambatan renin. Menghambat enzim renin yang mengubah angiotensinogen menjadi angiotensin 1. Kedua, berkurangnya angiotensin 1. Pembentukan angiotensin 1 menurun. Ketiga, berkurangnya angiotensin 2. Menurunnya pembentukan angiotensin 2 yang menyebabkan vasokonstriksi. Keempat, penurunan tekanan darah. Tekanan darah menurun akibat vasodilatasi pembuluh darah. Aliskiren, contoh utama DRI efek samping. Hipotensi, peningkatan kadar kalium, hiperkalemia. Kontraindikasi, kehamilan, kategori D, bersifat teratogenik dan menyusui. Hati-hati, tidak dianjurkan pada CrCl kurang dari 60 ml per menit, risiko gagal ginjal akut. Penggunaan bersamaan, hindari penggunaan dengan ACE inhibitor, ARB pada pasien diabetes, gangguan ginjal. Golongan angiotensin converting enzyme inhibitors, ACEI. Contoh obat untuk memudahkan memingat, ingat obat diakhiri dengan pril-pril. Seperti enalapril, lisinopril, ramipril, captopril. Mekanisme kerja, menghambat enzim pengubah, konversi, angiotensin 1 menjadi angiotensin 2, menyebabkan vasodilatasi pembuluh darah. Manfaat tambahan, bersifat renoprotektif jangka panjang melalui vasodilatasi eferen renal dan mengurangi proteinuria. Efek samping ACE inhibitors, batuk kering, terjadi akibat peningkatan kadar bradikinin, solusi, ganti dengan ARB. Hipotensi, penurunan tekanan darah berlebihan, terutama setelah dosis pertama. Hiperkalemia, peningkatan kadar kalium, terutama pada pasien dengan gangguan ginjal. Angiodema, reaksi alergi serius dengan pembengkakan pada wajah, bibir, atau tenggorokan. Kontraindikasi, ACE inhibitors. Angiodema, riwayat angiodema terkait penggunaan ACE inhibitors sebelumnya. Stenosis arteri ginjal bilateral, dapat menyebabkan gagal ginjal akut. Kehamilan, kategori D, dapat menyebabkan malformasi janin. Hipotensi berat, pasien dengan tekanan darah sangat rendah. Golongan angiotensin 2 reseptor blockers, ARBS. Blokade reseptor, menghambat reseptor angiotensin 2 di pembuluh darah dan organ target. Vasodilatasi, pembuluh darah melebar, menurunkan resistensi vaskular. Perlindungan ginjal, menurunkan tekanan intraglomerular dan proteinuria. Penurunan tekanan darah menurun akibat mekanisme di atas. Contoh ARB dan manfaat khusus. Losartan, mengurangi kadar asam urat darah, bermanfaat pada pasien dengan gout atau hiperurisemia. Candesartan, memiliki manfaat tambahan dalam mencegah migrain, efektif untuk hipertensi resisten. Valsartan, bermanfaat pada pasien dengan gagal jantung, efektif menurunkan tekanan darah selama 24 jam. Efek samping dan kontraindikasi ARB1. Hipotensi, penurunan tekanan darah yang berlebihan, terutama pada pasien yang dehidrasi atau yang sedang menggunakan diuretik. 2. Pusing atau pingsan, terutama saat berdiri tiba-tiba, orthostatic hypotension. 3. Peningkatan kadar kalium, hiperkalemia. ARB dapat menyebabkan peningkatan kadar kalium dalam darah, yang dapat berbahaya jika tidak dipantau. 4. Reaksi alergi, meskipun jarang, beberapa pasien dapat mengalami reaksi alergi, termasuk ruam kulit atau angiodema, pembengkakan di bawah kulit. Kontraindikasi. 1. Kehamilan. Penggunaan ARB selama kehamilan dapat menyebabkan kerusakan pada janin, termasuk masalah pada ginjal dan perkembangan janin. Oleh karena itu, ARB dikategorikan sebagai obat yang harus dihindari selama kehamilan. 2. Hipersensitivitas, pasien yang memiliki riwayat reaksi alergi terhadap ARB atau komponen lainnya dalam obat tidak boleh menggunakannya. 3. Stenosis arteri renalis bilateral. Penggunaan ARB pada pasien dengan stenosis arteri ginjal bilateral dapat memperburuk fungsi ginjal. 4. Hiperkalemia, pasien dengan kadar kalium tinggi dalam darah sebaiknya tidak menggunakan ARB, karena dapat memperburuk kondisi tersebut.
Golongan Calcium Channel Blockers, CCB, Calcium Channel Blockers, CCB, dibagi menjadi dua kategori utama, dihidropirin dan non-dihidropirin. Keduanya digunakan untuk mengobati hipertensi, tetapi memiliki mekanisme kerja dan efek samping yang berbeda. Berikut adalah penjelasan mengenai masing-masing golongan, termasuk mekanisme kerja, efek samping, dan kontraindikasi. Mekanisme umum menghambat kanal kalsium tipe L sehingga relaksasi jantung dan pembuluh darah. Golongan CCB, dihidropiridin, DHP, vs non-dihidropiridin. Dihidropiridin, selektif. Selektif pada pembuluh darah, amlodipine, nifedipine, felodipine, isradipine. Efek utama, vasodilatasi, minimal efek pada jantung. Non-dihidropiridin, non-selektif. Efek kuat pada jantung. Diltiazem, verapamil. Efek utama, menurunkan kontraktilitas, denyut jantung, dan konduksi. Mekanisme kerja CCB dihidropiridin. Inhibisi saluran kalsium tipe L. CCB menghambat masuknya ion kalsium melalui saluran kalsium tipe L pada membran sel otot polos vaskular. Penurunan kalsium intraseluler. Menurunnya konsentrasi kalsium intraseluler menghambat kontraksi otot polos pembuluh darah. Vasodilatasi. Terjadi relaksasi otot polos dan pelebaran pembuluh darah, terutama arteriol. Penurunan tekanan darah. Menurunnya resistensi perifer menyebabkan penurunan tekanan darah sistemik. Calcium Channel Blockers, CCB. Dihidropiridin. Selektivitas vaskular. Lebih selektif pada pembuluh darah daripada jantung. Durasi kerja. Amlodipine memiliki waktu paru panjang. Risiko edema. Nifedipine menyebabkan edema lebih sering dibanding amlodipine. Contoh CCB dihidropiridin dan efek samping. Efek samping, edema perifer, endema pedis, pembengkakan pada kaki dan pergelangan kaki. Sakit kepala, dapat terjadi akibat vasodilatasi. Palpitasi, peningkatan denyut jantung. Flushing, rasa hangat atau kemerahan pada kulit. Pusing atau vertigo, terutama saat berdiri. Urutan penyebab endema mifendipine lebih besar dari nicardipine lebih besar dari amlodipine. Kontraindikasi, hipotensi, tekanan darah yang sangat rendah. Shock kardiogenik, kondisi di mana jantung tidak dapat memompa cukup darah. Penyakit jantung iskemik, pada beberapa pasien, terutama dengan nifedipine, dapat menyebabkan refleks takikardia. CCB non-dihidropiridin, contoh obat, diltiazem, verapamil. Bersifat non-selektif, memengaruhi jantung dan pembuluh darah. Mekanisme kerja, menghambat saluran kalsium tipe L di jantung dan pembuluh darah. Memiliki efek inotropik dan kronotropik negatif. Efek samping, bradikardia, penurunan frekuensi denyut jantung. Blok jantung, dapat menyebabkan gangguan konduksi jantung. Sakit kepala, dapat terjadi akibat vasodilatasi. Edema perifer, meskipun lebih jarang dibandingkan dihidropirin. Diltiazem, konstipasi, terutama dengan verapamil. Kontraindikasi CCB non-dihidropiridin. Bradikardia, frekuensi denyut jantung yang sangat rendah. Blok jantung derajat 2 atau 3. Gangguan konduksi jantung yang signifikan. Hipotensi, tekanan darah yang sangat rendah. Penyakit jantung iskemik, harus digunakan dengan hati-hati pada pasien dengan angina. Mekanisme edema pada penggunaan CCB. Vasodilatasi arteriol. CCB menyebabkan arteriol melebar, tetapi venula tidak. Ketidakseimbangan tekanan. Tekanan hidrostatik meningkat di kapiler. Akumulasi cairan. Cairan menumpuk di arteriol dan merembes ke jaringan sekitar. Pembentukan edema. Terjadi edema terutama di ekstremitas bawah. Penata laksanaan edema pada penggunaan CCB. Penyesuaian dosis. Menurunkan dosis CCB yang digunakan saat ini. Penggantian CCB. Mengganti dengan CCB generasi 3 seperti lacidipine, lercanidipine, atau CCB non-dihidropiridin seperti verapamil. Kombinasi dengan venodilator. Menambahkan AC, ARB, atau nitrat yang berfungsi sebagai venodilator untuk menyeimbangkan tekanan. Hindari diuretik. Edema CCB bukan karena retensi air, sehingga diuretik tidak efektif. Golongan beta blockers, BB, blokade reseptor beta, menghambat reseptor beta adrenergik di jantung dan pembuluh darah. Penurunan kontraktilitas, menurunkan kekuatan kontraksi jantung, inotropik negatif.
Penurunan denyut jantung. Menurunkan frekuensi denyut jantung, chronotropik negatif. Penurunan tekanan darah. Menurunkan tekanan darah melalui penurunan cardiac output. Beta blocker selektif vs non-selektif. Selektif, beta 1, atenolol, metoprolol, bisoprolol, nebivolol, lebih selektif pada jantung, lebih aman untuk pasien asma, PPOK, DM, dan PAD. Selain contoh di atas non-selektif. Non-selektif, beta 1 dan beta 2, propranolol, nadolol, timolol, memblokir reseptor di jantung dan paru-paru, dikontraindikasikan pada pasien asma atau PPOK. Efek samping, bradikardia, detak jantung yang lambat, pusing atau pingsan, terutama saat berdiri, disfungsi seksual, masalah dalam fungsi seksual, impotep. Tipe 1, hyperglikemia, mass hipoglisemia, pada DM tipe 1, kontraindikasi. Asma atau penyakit paru obstruktif kronis, PPOK, untuk non-selektif, karena dapat memperburuk bronkospasme. Bradikardia, detak jantung yang sangat lambat, blok jantung derajat tinggi, gangguan pada sistem konduksi jantung. Shock kardiogenik, kondisi di mana jantung tidak dapat memompa cukup darah. Golongan diuretik tiazid, mekanisme kerja, menghambat reabsorpsi natrium di tubulus distal ginjal. Contoh obat, hidroklorotiazid, klortalidon, indapamid. Efek utama, menurunkan volume darah dan tekanan darah. Onset kerja, efek diuretik dalam beberapa jam, efek antihipertensi dalam beberapa hari. Efek samping diuretik tiazid. 1. Hipokalemia, penurunan kadar kalium dalam darah akibat ekskresi kalium yang meningkat. 2. Hiponatremia, penurunan kadar natrium dalam darah. 3. Hiperurikemia, peningkatan kadar asam urat dalam darah, yang dapat menyebabkan gout. 4. Peningkatan kadar glukosa, hiperglikemia dapat menyebabkan atau memperburuk diabetes mellitus. 5. Reaksi alergi, sulfonamida. Beberapa pasien mungkin mengalami reaksi alergi, seperti ruam kulit. 6. Dehidrasi, penggunaan diuretik yang berlebihan dapat menyebabkan dehidrasi. 7. Hiperkalsemia. 8. Hiperlipidemia. Kontraindikasi diuretik tiazid, hipersensivitas, alergi terhadap tiazid atau sulfonamid. Anuria, ketidakmampuan untuk memproduksi urin. Penyakit ginjal berat, gangguan fungsi ginjal yang parah. Hiperurisemia, riwayat gout atau kadar asam urat tinggi. Golongan diuretik loop, contoh obat, furosemide, lasix, bumetadide, torsemide. Mekanisme kerja, menghambat pompa Na plus, K plus, 2 cell di loop Henle ascending. Efek utama, diuresis kuat dengan ekskresi natrium, klorida, dan air. Efek tambahan, meningkatkan ekskresi kalsium dan magnesium. Efek samping diuretik loop. 1. Dehidrasi. Penggunaan diuretik loop dapat menyebabkan dehidrasi akibat kehilangan cairan yang berlebihan. 2. Hipokalemia. Penurunan kadar kalium dalam darah. Hipokalemia adalah efek samping umum yang dapat menyebabkan aritmia jantung. 3. Hipomagnesemia. Penurunan kadar magnesium dalam darah. Hipomagnesemia juga dapat terjadi. 4. Hipokalsemia. Penurunan kadar kalsium dalam darah, hipokalsemia, dapat terjadi, meskipun ini lebih jarang dibandingkan dengan hipokalemia. 5. Otot kram. Kram otot dapat terjadi akibat ketidakseimbangan elektrolit. 6. Hiponatremia. 7. Peningkatan kreatin. 8. Hiperuremia. Kontraindikasi diuretik loop. 1. Alergi terhadap obat. Pasien yang memiliki riwayat alergi terhadap diuretik loop atau sulfonamid harus menghindari penggunaan obat ini. 2. Anuria. Diuretik loop tidak boleh digunakan pada pasien dengan anuria, ketidakmampuan untuk memproduksi urin. 3. Dehidrasi berat. Penggunaan diuretik loop pada pasien yang sudah mengalami dehidrasi berat dapat memperburuk kondisi. 4. Gangguan elektrolit, defisit elektrolit. Diuretik loop tidak dianjurkan untuk pasien dengan gangguan elektrolit yang signifikan, seperti hipokalemia atau hipomagnesemia. 5. Penyakit ginjal berat. Penggunaan diuretik loop harus dilakukan dengan hati-hati pada pasien dengan penyakit ginjal berat. Poin penting penggunaan, kombinasikan dengan spironolakton pada CKD untuk mencegah hipokalemia.
Pantau kreatinin untuk mencegah gagal ginjal akut. Hindari pemberian malam hari untuk mencegah nokturia. Berikan saat perut kosong untuk efek maksimal. Golongan diuretik. Spironolakton, antagonis aldosteron, memblokir reseptor aldosteron di ginjal. Mencegah reabsorpsi natrium, menghambat reabsorpsi natrium di tubulus distal. Mempertahankan kalium, mencegah ekskresi kalium, bersifat diuretik hemat kalium. Menurunkan tekanan darah, menurunkan volume darah dan tekanan darah. Efek samping dan kontraindikasi spironolakton. Efek samping, ketidakseimbangan elektrolit, terutama hiperkalemia, tingginya kadar kalium, yang dapat menyebabkan masalah jantung yang serius. Gangguan gastrointestinal, seperti mual, muntah, dan diare. Efek hormonal, termasuk ketidakteraturan menstruasi, nyeri payudara, dan ginekomastia, pertumbuhan jaringan payudara pada pria. Pusing atau merasa ringan, terutama saat berdiri cepat, akibat efek penurunan tekanan darah. Ginekomastia, hiperkalemia, kontras indikasi. Hiperkalemia, tingginya kadar kalium dalam darah dapat diperburuk oleh spironolakton. Gangguan ginjal berat, pasien dengan disfungsi ginjal yang signifikan harus menghindari obat ini karena risiko memperburuk kerusakan ginjal. Penyakit Addison, kondisi ini melibatkan produksi hormon adrenal yang tidak mencukupi, yang dapat diperburuk oleh spironolakton. Kehamilan dan menyusui, hati-hati disarankan karena obat ini dapat mempengaruhi perkembangan janin dan diekskresikan dalam ASI, menurunkan produksi ASI. Golongan alfa-1 blocker, mekanisme kerja, menghambat reseptor alfa-1 adrenergik di otot polos pembuluh darah, mencegah ikatan norepinefrin. Contoh obat, doxazosin, prazosin, trazosin, tamsulosin, selektif untuk prostat. Efek samping, hipotensi ortostatik, pusing, sakit kepala, kelelahan, palpitasi, retensi cairan. Kontraindikasi, hipotensi, riwayat sinkop, gangguan hati. Sentral alfa-2 agonis, mekanisme kerja, mengaktifkan reseptor alfa-2 adrenergik di otak, mengurangi pelepasan norepinefrin. Contoh obat, klonidin, metildopa, guanfacin. Efek samping, sedasi, mulut kering, hipotensi ortostatik, rebound hipertensi jika dihentikan mendadak. Kontraindikasi, hipotensi, riwayat sinkop, gangguan hati, depresi berat. Vasodilator langsung, mekanisme kerja, bekerja langsung pada otot polos pembuluh darah, menyebabkan vasodilatasi melalui berbagai mekanisme. Hidralazin, menghambat masuknya kalsium. Minoxidil, membuka kanal kalium. Nitroprusid, melepaskan nitrik oksid. Efek samping, takikardia refleks, retensi cairan, sakit kepala, pusing, mual dan muntah. Sering dikombinasikan dengan beta blocker dan diuretik untuk mengatasi takikardia refleks dan retensi cairan. Kontraindikasi, hipotensi, penyakit jantung iskemik, penyakit ginjal berat, riwayat reaksi alergi. Tata laksana hipertensi berdasarkan ISH 2020. Langkah 1. Kombinasi dosis rendah AC, ARB plus CCB. Langkah 2. Full dosis kombinasi AC, ARB plus CCB. Contoh, Candesartan 16 mg plus amlodipine 10 mg. Langkah 3. 3 kombinasi, AC, ARB plus CCB plus diuretik tiazid. Langkah 4. Hipertensi resisten, AC, ARB plus CCB plus diuretik tambahkan spironolakton 12,5 sampai 50 mg. Catatan, pertimbangkan monoterapi pada pasien dengan risiko rendah pada hipertensi grade 1 atau sudah berusia sangat tua, lebih dari atau sama dengan 80 tahun, atau pasien yang lebih rentan, monoterapi juga dianjurkan. Spironolakton GFR kurang dari 45 ml per menit. Pertimbangkan BB pada setiap langkah. Jika ada indikasi spesifik seperti gagal jantung, angina, pasca MI, fibrilasi atrial, atau perempuan muda dengan atau merencanakan kehamilan. Perlu diingat, indikasi pengobatan. Pengobatan dimulai jika tekanan darah 140/90 mm raksa pada pasien tanpa komplikasi, atau lebih dari sama dengan 130/80 mm raksa pada pasien dengan diabetes atau penyakit ginjal kronis. Penyebab pusing. 1. Nifipin. 2. Nicardipin. 3. Amlodipin.
Cek lab, diuretik sama dengan elektrolit, kamek, natrium, ginjal, bun, kreatinin, gula darah, asam urat, kolesterol, HCT, aliskiren, ACEI, ARB sama dengan kalium, ginjal, bun, kreatinin, CCB, gejala gagal jantung. BB, gejala gagal jantung, gula darah, trigliserida. Sampai di sini dulu materinya ya sob, nanti kita lanjut materi selanjutnya. Terima kasih yang sudah menonton dan menyimak, yang mau materinya ada di bawah ya. Semangat para sober yang masih berjuang untuk ujian UKAI atau sekedar menambah ilmu, refreshing ingatan tentang materi pengobatan. Sampai jumpa di materi selanjutnya, sahabat obat berilmu.